Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmadona dengan NIM 2201071013 dengan nomor urut absen 6. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi perbankan kita. Di sini kita akan membahas mengenai penghimpunan dana atau funding dana bank syariah. Nah, pertama-tama, apa itu penghimpunan dana bank syariah? Penghimpunan dana bank syariah adalah kegiatan penarikan dana dan penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa jenis-jenis produk penghimpunan dana dari bank syariah itu. Nah, secara umum jenis-jenis simpanan berdasarkan prinsip syariah itu ada 3. Yang pertama itu ada giro, yang mana giro ini itu berdasarkan pada prinsip al-wadi'ah. Yang kedua itu ada tabungan, yang mana tabungan itu berdasarkan prinsip al-wadi'ah dan al-mudarabah. Dan yang ketiga itu ada deposito berjangka, yang mana deposito berjangka ini berdasarkan prinsip al-mudarabah. Nah, secara lebih spesifik, ada beberapa jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah. Antara lain, yang pertama itu ada tabungan berjangka mudarabah. Nah, nasabah itu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan atau bagi hasil dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awalnya. Atau jenis yang kedua itu ada tabungan mudarabah. Nah, pada tabungan mudarabah ini, dana nasabah ditempatkan pada prinsip kerja bagi hasil atau mudarabah, yang mana keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan pembagian laba atau margin yang disepakati. Nah, yang ketiga ada deposito mudarabah. Nah, deposito mudarabah ini mirip dengan tabungan mudarabah, namun dengan jangka waktu dan nilai lebih besar, yang mana keuntungan bagi hasilnya itu berdasarkan kesepakatan juga. Yang keempat itu ada tabungan wadi'ah, yang mana pada tabungan wadi'ah ini nasabah menitipkan dana pada bank sebagai amanah. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana, dan jika ada keuntungan, bank memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Yang kelima itu ada deposito wadi'ah. Deposito wadi'ah ini serupa dengan tabungan wadi'ah, tapi dengan jangka waktu dan nilai lebih besar. Selanjutnya yang keenam itu ada tabungan qard. Nasabah menitipkan dana pada bank dan bank memberikan pinjaman tanpa bunga jika diperlukan oleh nasabahnya. Yang ketujuh ada investasi mudarabah, yang mana nasabah dan bank bersama-sama menanamkan modal dalam suatu proyek atau bisnis. Keuntungan atau kerugian itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang kedelapan itu ada reksadana syariah, investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi syariah. Dana tersebut diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yang materi yang akan kita bahas terakhir yaitu terkait dengan prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana. Nah, dalam penghimpunan dana ini secara garis besarnya itu ada 2 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip wadi'ah. Nah, prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad-damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah damanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, adapun ketentuan umum dari prinsip wadi'ah ini, yang pertama itu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan
Pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Selanjutnya, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencangkup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Ketentuan selanjutnya, terhadap pembukaan rekening bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Nah, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip yang kedua itu ada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin terjadi. Nah, prinsip mudharabah itu terbagi dua. Ada mudharabah mutlakah yang pertama, yaitu dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan bagi bank tersebut. Selanjutnya, adapun ketentuan umum. Ketentuan umumnya yang pertama yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Selanjutnya, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya itu ada mudharabah muqayyadah, yaitu jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu dan disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik simpanan mudharabah muqayyadah ini antara lain yang pertama itu ada pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Selanjutnya, sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Dan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposannya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.